Kami tahu Tuhan kemampuan kami sebagai manusia itu sangat amat terbatas. Kami nggak mampu kalau kami harus berjalan sendiri dalam menghadapi lika-liku, badai dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami sungguh mengakui kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Salah satu yang kami juga perlukan untuk menjadi bekal perjalanan hidup kami adalah firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami secara jelas dan detail ya Tuhan. Pesan yang khusus Tuhan sampaikan kepada umat-Mu, menjawab kebutuhan kami di tempat ini, bahkan menyegarkan kembali roh kami yang sudah mulai padam ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya ya Tuhan, menyambut firman-Mu dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka, dengan telinga seorang murid kami mau diajar oleh roh-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar, lupa ambil remote LED. Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, selama bulan Agustus ini seperti yang kita tahu ya, tema kita adalah berjalan dalam kemenangan ya, berjalan dalam kemenangan. Saya pikir tema ini cocok banget diangkat di bulan ini ya, karena seperti yang kita tahu Agustus ini kan menjadi bulan kemenangan ya Bapak Ibu bagi bangsa Indonesia. Nah, sama seperti bangsa Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun yang lalu, kehidupan orang Kristen itu juga sudah merdeka sejak Yesus mati di kayu salib ya. Seperti yang kita sudah pelajari di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita sudah belajar bahwa di dalam Kristus ketika kita bertobat, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi Bapak Ibu, realitanya sekalipun kita ini sudah mengalami kemenangan, tapi perjuangan hidup kan itu tetap ada ya. Ada Bapak Ibu di sini yang sudah bebas dari masalah, kayaknya hidupnya udah tenang, santai, ada? Kalau ada saya mau berguru ya Bapak Ibu. Saya pikir nggak ada ya, setiap kita pasti masih ada dalam perjuangan. Bangsa Indonesia aja yang sudah merdeka 80 tahun yang lalu, hari ini kita lihat berita yang sangat menyedihkan ya. Bagaimana rakyat itu sedang berjuang ya, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan mereka, dan lain sebagainya lah. Walaupun mungkin cara mereka tidak semuanya dapat dibenarkan ya Bapak Ibu, apalagi yang rusuh-rusuh, yang bakar-bakaran, itu saya pikir bukan cara yang berhikmat, tapi pada dasarnya memang kemenangan itu tidak membuat kita bebas dari perjuangan. Ya, tahun lalu waktu saya sama Andre sedang menyiapkan pernikahan kami itu suka melihat-lihat pasangan-pasangan muda ya Bapak Ibu, yang jauh lebih dulu membangun rumah tangga daripada kami. Ya, saya suka melihat kehidupan mereka itu tujuannya itu untuk mencari role model ya. Kayak nanti kalau saya bangun rumah tangga itu mau kayak apa sih kehidupannya. Nah, ada satu pasangan muda yang kami jadikan panutan ya dalam kehidupan kami. Waktu itu kami berpikir rasanya hidup seperti mereka itu sudah cukuplah buat kami. Rasanya menjadi seperti mereka itu kayak mereka itu kayak couple goals banget gitu, kayak pasangan idaman dari segala aspek itu terlihat baik, terlihat harmonis, terlihat ya pokoknya kayak tenang-tenang aja lah. Sampai akhirnya Bapak Ibu saya diizinkan untuk masuk dalam kehidupan mereka, ya saya diizinkan untuk dengar cerita rumah tangga mereka dan lain sebagainya, dan di situ saya baru tahu Bapak Ibu, sebagus apapun kemasan yang mereka buat, seharmonis apapun tampilan yang mereka berusaha tampilkan, ternyata mereka masih punya struggle ya, mereka masih punya perjuangan dalam hal ekonomi, mereka juga masih berjuang di area-area perjuangan yang lain. Nah, di situ saya sadar ya Bapak Ibu bahwa ternyata memang semua orang itu sedang berjuang. Mungkin Bapak Ibu yang pagi ini datang beribadah, tadi ada beberapa yang salaman sama saya, ada yang senyum, ada yang terlihat baik-baik saja. Tapi siapa yang tahu bahwa ternyata di rumah
mungkin di antara kita masih ada yang sedang menghadapi pasangan atau anak-anak yang belum berubah. Atau mungkin juga kita yang sedang membangun usaha, masih pontang-panting ya di tengah ekonomi yang seperti ini, masih berjuang demikian rupa, membangun usaha baru kita, membangun bisnis kita dari awal. Atau mungkin ada juga di antara kita yang masih terikat dengan dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita. Atau apapun lah permasalahan-permasalahan, atau mungkin ada juga yang terikat dengan sakit penyakit, kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, ini Tuhan mau nggak sembuhkan saya. Mungkin perjuangan kita beda-beda, tapi pada dasarnya semua orang itu sedang berjuang, sedang bertanding. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus dalam 1 Korintus ini menggambarkan kehidupan kekristenan itu sama seperti arena pertandingan ya Bapak Ibu, di mana semua orang itu harus turut berlari untuk mendapatkan hadiah ya. Nah, kata pertandingan itu menggunakan bahasa aslinya itu agonizomai, yang ternyata itu bukan berarti pertandingan secara fisik aja, ya kayak misalnya lomba lari atau lomba makan kerupuk, itu kan pertandingan secara fisik ya. Tapi agonizomai itu juga punya arti itu perjuangan atau pertandingan untuk menang dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Tadi di awal saya udah bilang ya, setiap kita itu pasti sedang bergumul atas sesuatu ya. Nah, agonizomai atau pertandingan yang dimaksud dalam Korintus ini, itu artinya itu Bapak Ibu, pertandingan yang hari-hari ini kita hadapi di kehidupan nyata. Ya, bukan hanya bertanding secara fisik seperti seorang atlet. Nah, kita juga perlu sadari Bapak Ibu, karena namanya aja kehidupan kita ini ada dalam arena pertandingan ya. Kita perlu sadari bahwa tidak ada kemenangan, tidak pernah ada kemenangan yang terjadi di luar arena pertandingan. Bapak Ibu setuju ya sama saya ya, tidak ada kemenangan yang terjadi di luar arena pertandingan. Ya Bapak Ibu kalau ikut lomba seperti bulan Agustus ini kan banyak banget lomba-lomba ya, entah itu di kampung, di tempat kerja, di gereja atau dimanapun lah. Setiap orang yang mengikuti perlombaan atau pertandingan, begitu mereka keluar dari arena pertandingan, biasanya dinyatakan apa Bapak Ibu? Diskualifikasi ya, dinyatakan diskualifikasi, otomatis sudah nggak bisa menang karena mereka sudah menyerah, sudah keluar dari perlombaan. Nah sama kayak kehidupan kekristenan Bapak Ibu, setiap kita sedang bertanding, setiap kita sedang berjuang. Lah pilihannya itu dua Bapak Ibu, terus maju dan melawan atau menyerah, berhenti, kabur, keluar dari pertandingan. Ya, tapi bagi setiap orang yang keluar dari pertandingan, menyerah dengan hidupnya, menyerah dengan pasangannya, menyerah dengan anak-anaknya, menyerah dengan semua perjuangan-perjuangan kehidupan, maka tidak ada kemenangan yang mereka akan alami. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima, firman Tuhan juga menegaskan ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi ternyata olahragawan pun kalau mau mendapatkan mahkota sebagai juara atau mendapatkan kemenangan, ya dia harus bertanding Bapak Ibu, bertanding di arena olahraga sesuai dengan peraturan-peraturan olahraga itu. Kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan kita, menikmati anugerah kemenangan yang Tuhan beri, ya syaratnya hanya satu, ikut bertanding, ikut berjuang. Nah untuk itu pagi hari ini saya kasih tema itu prajurit Kristus ya. Ini temanya seperti tema di anak-anak ya, bahasanya ya pakai prajurit. Kenapa saya terbersit tema ini, kalimat ini? Karena ya memang setiap kita ini sedang ada dalam medan pertempuran ya Bapak Ibu. Kita kalau digambarkan itu seperti ada di arena peperangan ya. Masing-masing kita ini sedang menjadi prajurit atas pertempuran kehidupan kita. Tapi sebelum saya nanti bahas lebih dalam, saya mau kita sepakat dulu nih
bahwa kabar baiknya semua prajurit Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Kristus itu berjuang bukan lagi untuk meraih kemenangan Bapak Ibu. Tapi setiap kita itu berjuang dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang selanjutnya. Kalau saya analogikan itu seperti kita bermain game ya. Waktu kita masuk ke level kedua dalam sebuah permainan, kita masuk di level kedua itu dengan membawa kemenangan di level 1. Setuju ya Bapak Ibu ya? Lalu kita lanjut masuk ke level 3. Kita masuk ke level 3 itu dengan membawa kemenangan yang sudah diberikan kepada kita dari level 1 dan level 2. Begitu terus selanjutnya ya, sama kayak kehidupan kekristenan. Waktu kita hari-hari ini berjuang menghadapi permasalahan, menghadapi pergumulan hidup kita ini berjuang tidak dengan tangan kosong Bapak Ibu. Tapi kita ini berjuang dengan membawa kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Jadi tujuan perjuangan kita itu bukan untuk meraih kemenangan, tapi untuk memperbesar kapasitas kita menerima kemenangan itu. Memperbesar kapasitas karakter kita, memperbesar kemampuan kita, membawa kita ke musim-musim kehidupan yang baru. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi nanti waktu kita bahas selanjutnya, di kepala kita, di roh kita, di jiwa kita, kita sadar bahwa saya berjuang karena saya ini sudah menang. Ya, saya berjuang untuk mencapai level selanjutnya, untuk memasuki musim kehidupan yang selanjutnya. Nah, yang hari ini saya mau bahas adalah sekalipun kemenangan itu sudah dianugerahkan kepada kita, tapi realitanya berapa banyak di antara kita yang masih sering merasa kalah dalam hidup ini. Kita kalah oleh penyakit kita mungkin, kita kalah oleh keadaan di sekeliling kita. Ya berapa banyak orang yang hari-hari ini mengalami ketakutan begitu rupa karena gonjang-ganjing yang terjadi di bangsa kita. Ya seringkali orang Kristen itu merasa kalah dalam hidupnya padahal kemenangan itu sudah dianugerahkan kepada mereka. Nah, pertanyaannya kenapa kita itu sering merasa kalah Bapak Ibu? Waktu saya merenungkan pertanyaan ini, saya temukan jawabannya ini. Karena kita itu enggak pernah punya strategi. Ya, kita hidup itu cenderung ya sudahlah hidup aja hari ini, kesusahan hari ini ya untuk hari ini, tidak memikirkan bagaimana ke depan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, ya pokoknya pasrah aja lah. Nah, karena sikap pasrah, menyerah, ya tidak mau melawan, itu yang membuat kita seringkali itu dikalahkan oleh keadaan. Nah, ngomongin soal pertempuran, saya ini lagi baca buku ya Bapak Ibu, buku tentang peperangan orang Sparta melawan Troya. Saya pikir pasti cerita ini cukup familiar ya. Ini bukan cerita Alkitab sih, ini cerita orang-orang Yunani. Tapi waktu saya baca buku ini, ternyata waktu orang-orang Sparta atau bangsa Sparta ini mau melawan bangsa Troya, karena bangsa Troya ini dianggap bangsa yang kuat, bangsa yang berkubu, yang kotanya itu digambarkan bentengnya itu tinggi-tinggi. Mereka itu enggak bisa asal melawan Bapak Ibu. Mereka buat strategi perang ya, mereka serang dulu penduduk-penduduk di sekitar kota mereka. Supaya apa? Supaya suplai makanan itu enggak masuk ke dalam kota, ke dalam bangsa Troya itu. Enggak masuk ke dalam kota berbenteng itu. Ya, mereka buat strategi sampai 4 tahun lamanya mereka enggak langsung menyerang ke dalam kota yang berkubu itu, tapi mereka serang dulu desa-desa kecil yang ada di sekeliling mereka supaya pasokan makanannya, pasokan prajuritnya itu berkurang. Nah, waktu saya baca cerita ini, saya juga sadar ya bahwa kehidupan kekristenan itu juga harus punya yang namanya strategi perang Bapak Ibu. Karena tadi ya setiap kita kan sedang ada dalam peperangan. Ya semua orang yang berperang itu harus punya strategi untuk melawan. Nah hari ini sebagai prajurit Kristus kita mau belajar strategi apa saja yang kita bisa lakukan agar kita bisa menikmati kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu sepenuhnya tanpa merasa kalah lagi. Nah cara strategi yang pertama adalah dengan mengetahui siapa musuh kita. Kegagalan orang Kristen dalam berperang, dalam bertanding
di dalam pertandingan kehidupannya, itu karena kebanyakan orang Kristen itu suka asal-asalan melawan. Nanti kita akan belajar asal-asalan melawan itu maksudnya kayak gimana ya. Tapi Bapak Ibu pernah lihat pertandingan tinju? Ya, kalau saya lihat itu di YouTube ya, orang main tinju itu nggak pernah pukul asal-asalan Bapak Ibu. Sekalipun musuh mereka itu selalu ada di depan muka mereka ya. Pertandingan tinju kan nggak pernah jaraknya dari saya sampai Johan kan nggak pernah ya. Selalu berhadap-hadapan muka ya, berhadap-hadapan wajah. Tapi sekalipun sedekat itu mereka nggak pernah asal pukul ya. Mereka selalu bangun formasi pertahanan ya, mempertahankan diri sambil mikir mau pukul dari mana nih, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah atau dari mana. Mencari titik celah yang bisa menjatuhkan musuh itu sekali pukul ya. Nah, bukan hanya tinju aja Bapak Ibu, tapi dalam berperang antar negara pun itu ternyata nggak boleh asal melawan Bapak Ibu. Seperti misalnya nih Israel sama Iran ya yang sedang berperang. Itu ternyata juga ada aturan perangnya. Mereka nggak boleh menembak di semua area. Kalau kemarin saya baca itu nggak boleh menembaki warga sipil, rumah sakit, terus pemukiman penduduk dan media massa atau pers ya. Mereka nggak boleh jatuhin bom di area itu, mereka nggak boleh serang orang-orang ini, mereka nggak boleh tembak, mereka hanya boleh berperang di zona militer, di area-area tentara-tentara itu berada. Nah, ternyata kenapa warga sipil, rumah sakit, media pers dan lain sebagainya itu nggak boleh diserang? Jawabannya simpel Bapak Ibu, karena itu bukan musuh mereka. Jadi dalam berperang pun gak semua orang itu dijadikan musuh ternyata. Nah dalam Efesus, ayatnya gak ada ya, boleh minta tolong ditampilkan aja. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Atau mungkin Bapak Ibu bisa buka di HP ya. Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Efesus tadi ya, firman Tuhan itu jelas mengatakan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Ya bukan sesama manusia ternyata musuh kita. Ya perjuangan kita bukan melawan suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman pelayanan kita, bukan. Tapi firman Tuhan bilang perjuangan kita itu sedang melawan tipu muslihat iblis, roh-roh yang berkuasa di dunia. Jadi di balik sikap pasangan kita yang nyebelin, mungkin sebenarnya ada akar pahit dari masa lalu yang belum diselesaikan. Atau mungkin di balik teman kerja kita yang suka fitnah kita, yang suka jatuhin kita, mungkin sebenarnya ada rasa iri dalam dirinya, gak suka melihat keberhasilan kita. Atau sebagai orang tua, kenapa ya anak saya itu kayaknya suka memberontak banget, memang dia ini anak yang nakal. Jangan langsung dihakimi, mungkin sebenarnya anak-anak kita ini kecewa sama perlakuan kita terhadap mereka. Minggu lalu saya dan Andre itu sempat bertengkar ya Bapak Ibu, karena keputusan yang Andre buat tentang usaha kami itu gak sejalan sama apa yang saya mau gitu. Waktu Andre membuat keputusan, saya marah, saya nggak suka dan menganggap sebagai suami, dia ini memang nggak kompeten ya. Saya nyerocos panjang banget, biasa kalau perempuan ngamuk kan semua kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu itu tiba-tiba keluar lagi ya Bapak Ibu. Pokoknya banyak lah saya ngomong banyak sekali, saya marah-marah, saya nggak suka, saya sebel, kayak rasanya nggak suka banget lah. Andrenya sih cuma diem aja ya, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang sedang duduk diam ya, tidak berdaya ya. Andrenya cuma diem aja, dia nggak melawan, nggak apa segala macam enggak. Tapi sampai di satu titik mungkin saking gedeknya dia ya dimarahin terus ya. Dia cuma bilang gini sama saya, tolonglah jangan anggap aku musuhnya kamu. Udah
Andre cuma satu kalimat itu Bapak Ibu. Memang biasa orang-orang yang pendiam, tahu-tahu boom gitu ya, kalimatnya langsung menusuk gitu ya. Nah Andre cuma bilang gitu, tolong jangan anggap aku musuhnya kamu. Seketika itu saya langsung sadar dan malu ya Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, iya ya Andre itu kan bukan musuh saya. Kan kalau dia musuh saya nggak mungkin saya mau menikahi musuh saya sendiri ya. Nah waktu saya coba merenung lagi, kenapa ya saya ini marah, benci, nggak suka sama Andre. Sebenarnya yang harusnya saya lawan itu bukan Andre Bapak Ibu. Tapi ego saya sendiri. Kenapa coba saya marah waktu Andre buat keputusan? Ternyata jawabannya simple. Karena saya merasa keputusan saya lebih benar. Kalau Bapak Ibu tahu saya sama Andre itu tuaan saya ya Bapak Ibu. Selisih 3 tahun saya lebih tua. Jadi saya merasa itu dalam hidup saya itu udah duluan. Kayak padahal cuma 3 tahun ya. Tapi saya merasa saya udah ngerti dulu. Saya udah lebih tua, saya lebih berhikmat, lebih bijak. Jadi kamu tuh tahu apa sih? Saya berpikir seperti itu. Nah yang kayak gitu-gitu kan ujungnya apa sih Bapak Ibu? Keegoisan dalam diri saya kan. Rasa ingin menang, rasa merasa rasa aku ini sudah lebih tua dari kamu, sudah lebih ngerti, aku ini bahkan kuliah S1, aku ini kerja di gereja, aku lebih berhikmat, aku lebih bijaksana. Nah yang kayak gitu-gitu kan sering terjadi dalam kehidupan kita di rumah ya Bapak Ibu. Ya, orang-orang pasangan suami istri bertengkar, merasa nggak suka, bahkan ada yang rela bercerai sekalipun pernikahan sudah puluhan tahun, nggak peduli anak, nggak peduli keluarga besar. Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan itu juga menjelaskan ya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya pertengkaran-pertengkaran rumah tangga, pertengkaran antara anak dengan orang tua? Bukankah datangnya dari mana Bapak Ibu? Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kenapa ada orang yang rela membunuh Bapak Ibu? Karena mengingini sesuatu tapi tidak dapat memperolehnya. Kemudian kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kenapa ada orang yang pukul-pukulan, ada kakak adik yang rela diem-dieman gak ngomong setahun 2 tahun. Karena iri gak bisa mencapai tujuan yang sama. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu, mengetahui siapa lawan kita itu penting. Karena waktu kita ribut ya, entah sama pasangan, sama teman, sama orang-orang di gereja, waktu kita bertengkar sama mereka, kita tahu yang seharusnya kita lawan, yang seharusnya kita perjuangkan itu bukan mereka. Yang seharusnya kita pukul, yang seharusnya kita tampar, yang harusnya kita ceraikan itu bukan mereka. Tapi hawa nafsu, keegoisan, kepahitan, kekecewaan, atau apapun perasaan-perasaan negatif yang timbul dalam hati kita Bapak Ibu. Kita perlu belajar mulai hari ini ya. Setiap kali ada orang yang tingkah lakunya mungkin aneh-aneh ya, bikin emosi, nyebelin, rese. Kita perlu coba telusuri, sebenarnya dia tuh lagi kenapa sih? Jadi gak langsung dihakimi, gak langsung dianggap, oh memang itu orang pasanganku tuh memang kayak gitu tuh dari dulu, keras kepala, gak mau mendengar, suka main tangan, jangan langsung dihakimi. Tapi dicari tahu dulu akar masalahnya apa. Mungkin ada masa lalu yang belum selesai, mungkin ada perasaan kecewa yang tidak tersampaikan. Jangan langsung dilawan, jangan langsung dihakimi, jangan langsung dipukul Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti pulang ya kita kembali berjuang lagi ya Bapak Ibu menghadapi mungkin karyawan yang kayaknya nggak ngerti-ngerti, menghadapi pasangan yang belum berubah, anak-anak yang kayaknya nggak dengar-dengaran. Jangan langsung dipukul, jangan langsung dibentak Bapak Ibu. Tapi ini yang harus dilawan, keegoisan dalam diri kita. Mungkin saya kenapa sih tega pukul pasangan? Oh ternyata saya ini ingin menunjukkan power bahwa saya ini kepala keluarga di rumah. Ujungnya apa? Ya keegoisan, perasaan sombong, perasaan mampu sebagai seorang kepala keluarga. Kalau Bapak Gembala itu selalu berpesan ya, kasihi orangnya tapi benci dosanya.
Kalau memang orang-orang di sekitar kita berbuat salah dan itu jelas dosa, kita perlu Bapak Ibu menegur, melawan atau bahkan membenci dosa yang mereka lakukan. Tapi tidak membenci orangnya. Tidak terus-menerus mengecap orang itu ya memang dia membohong kok. Ya memang dia penipu kok. Dia memang kayak gitu kok. Enggak. Tapi cukup, ya sudah kalau memang dia salah, bertobat setelah itu selesai. Bersih seperti baru. Jadi itu strategi yang pertama ya, mengetahui lawan kita. Lawan kita bukan pasangan kita, coba lihat kanan kirinya dengan tatapan yang mesra ya. Melihat bukan lagi sebagai lawan ya, tapi lawan kita adalah tipu muslihat iblis. Yang kedua, dengan mengetahui area pertempuran. Tadi ya di awal saya udah jelaskan, orang berperang itu selalu punya area Bapak Ibu. Enggak semua itu diserang. Ada area-area khusus di mana itu menjadi titik lemah seseorang. Nah, saya mau tunjukkan gambar ini. Saya pikir ini sudah ketiga kalinya ya Bapak Ibu saya tampilkan gambar ini. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, bagi orang Kristen lahir baru, ya orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ya sudah bertobat lahir baru, itu dimensi rohnya, oh nggak bisa disorot ya, di area rohnya itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita hari ini yang sudah lahir baru, roh kita itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi Bapak Ibu. Ya sudah milik Kristus sepenuhnya dan itu sudah paten, nggak bisa diambil oleh siapapun. Nah untuk itulah kenapa iblis itu menyerang area yang lain. Dalam hal ini adalah area jiwa. Ya, karena di dalam jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Di jiwa ini masih ada yang namanya hawa nafsu, keegoisan, keinginan daging, dan semua natur dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa itu menetapnya itu ada di dalam jiwa. Kalau bagian roh itu sudah nggak bisa lah diutak-utik sama si jahat. Makanya iblis itu seringkali mengganggu apa? Pikiran dan perasaan kita. Dari pikiran dan perasaan maka lahirlah perbuatan-perbuatan jahat, orang membunuh, orang mencuri, orang menipu. Itu semua lahirnya dari mana? Dari jiwa yang tergoncang Bapak Ibu, dari jiwa yang gak stabil, dari jiwa yang terganggu. Coba waktu hari-hari ini orang menggaungkan ekonomi lagi sulit. Yang terganggu apanya Bapak Ibu? Jiwa kita kan. Perasaan kita nggak enak, khawatir, pikiran kita pusing, ini gimana usaha saya ya, kok kayaknya hari ini sepi, kok nanti besok gimana bayar sekolah anak saya, dan lain sebagainya. Yang terus diganggu adalah jiwa. Nah, waktu kita tahu arena pertempurannya, tadi kan kita sudah tahu ya, lawan kita itu siapa. Nah sekarang kita tahu nih, oh ternyata titik lemah manusia itu ada di dalam jiwa. Iblis itu seringkali menipu itu di area jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita ini bisa memenangkan jiwa kita sendiri? Bagaimana cara kita bisa melawan di dalam jiwa? Sedangkan jiwa itu kan gak kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau orang sih mungkin bisa dipukul, tapi kalau jiwa kan gak bisa. Terus gimana caranya kita memenangkan area pertempuran ini? Saya mau ajak Bapak Ibu lihat satu ayat ya, hampir satu pasal, itu di Mazmur 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Ini salah satu Mazmur yang Daud tulis dan ini terus terngiang-ngiang ya, terus merema dalam hidup saya. Di ayat yang kedua, Daud ini berseru sama Tuhan. Daud bilang, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Terus kita langsung lompat aja di ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur ini, Daud ini sedang menggambarkan peperangan kehidupan yang sesungguhnya ya. Daud bukan hanya sedang berperang di dalam jiwanya saja, tapi secara jasmani atau secara fisik, Daud ini juga diincar oleh puluhan ribu orang yang siap mengepung dirinya ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, waktu saya baca satu pasal ini,
Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Daud ini menggambarkan kengerian yang ia hadapi sedemikian rupa ya. Bukan hanya di Mazmur 3 aja, kalau Bapak Ibu baca seluruh Mazmur itu hampir banyak banget ya. Mazmur-mazmur yang Daud tulis itu menggambarkan betapa sangat terjepitnya kehidupannya. Bukan hanya secara jiwa aja, tapi sungguh-sungguh fisiknya juga menjadi ancaman Bapak Ibu. Tapi yang menarik di ayat yang ke-6, ya, setelah dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-6, Daud menuliskan dirinya ini bisa tidur Bapak Ibu. Coba bayangin, kita ya mikirin hutang aja kayaknya gak bisa tidur ya Bapak Ibu. Tapi Daud waktu hidupnya menjadi taruhan, waktu nyawanya seperti sudah tidak ada lagi harganya, dia ini bisa tidur. Bahkan di situ dikatakan Daud bisa tetap bangun ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Daud bisa menguasai perasaannya? Kenapa Daud bisa menguasai jiwanya? Saya pikir secara manusia, Daud pasti takut enggak Bapak Ibu? Ya pasti takut. Orang dia minta tolong sama Tuhan kok, itu menandakan dia sangat takut dan dia enggak bisa mengatasi masalah hidupnya. Tapi kenapa di tengah-tengah jiwanya yang lagi tergoncang begitu rupa, Daud ini masih bisa tidur dengan tenang, masih bisa bangun, masih bisa menyerahkan perjuangan hidupnya itu kepada Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, Daud tidak membiarkan jiwanya itu menguasai dirinya. Daud itu punya roh yang mendominasi, ya, roh yang lebih besar, lebih berkuasa atas pikiran dan perasaannya sendiri. Dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, ini juga salah satu Mazmur Daud ya. Di situ dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ternyata Bapak Ibu, untuk kita bisa memenangkan pertempuran di dalam jiwa kita, waktu perasaan kita nggak nyaman, pengen marah, waktu kita seperti dikuasai oleh kebencian, ternyata cara supaya kita bisa menduduki ya, kalau bahasa orang perang kan menduduki, menaklukkan jiwa kita, itu dengan melatih roh kita dan roh Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Prinsipnya itu selalu sama, waktu roh kita kuat, maka jiwa kita dengan segala hawa nafsu dan keinginan daging itu pasti melemah Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, waktu kita nggak pernah kasih makan roh kita, ya pasti jiwa itu akan jauh lebih tinggi dari roh. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kemudian Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ingat pikiran itu ada di dalam jiwa ya. Tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan adalah daging, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita mau bisa menguasai emosi kita, menguasai rasa benci dalam diri kita, menguasai ketidaksukaan dalam diri kita, itu caranya dengan ini, hidup menurut roh. Karena waktu kita hidup menurut keinginan roh, maka yang kita pikirkan, yang kita rasakan, cara hidup kita itu akan mengikuti cara hidup roh. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, lawan dengan senjata yang tepat. Tadi kita sudah tahu kan musuh kita siapa, kita sudah tahu nih area mana yang harus dikuasai, yang harus diserang, yang harus diduduki. Yang ketiga ya dilawan Bapak Ibu dengan senjata yang tepat. Dalam 2 Korintus 10, ini juga enggak ditampilkan ya, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Coba kita buka ayatnya, 2 Korintus 10 ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Kita tunggu di depan dulu ya supaya bisa baca sama-sama Bapak Ibu. Apakah bisa? 2 Korintus. Oke, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu.
ayatnya belum ya? Core-nya itu ya? 2 Korintus 10 ayat 3 atau mungkin saya yang salah tulis. Ya udah saya bacakan aja. Firman Tuhannya itu bilang gini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, Paulus bilang dalam 2 Korintus ini, memang kami ini hidup di dunia. Ya, semua kita kan hidup di dunia ya Bapak Ibu. Tapi yang menarik, Paulus bilang, perjuangan kami itu bukan dengan senjata duniawi. Ya, kami tidak berjuang secara duniawi. Kami nggak berjuang dengan cara-cara yang sama dengan dunia. Tapi senjata kami itu senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi kalau dunia suruh kita lawan pakai kekerasan ya, seperti demo-demo yang anarkis, semua dibakar, nggak peduli salah atau benar, semua dihancurkan ya. Atau usaha kita ditipu, kita harus tipu balik aja. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Paulus bilang orang percaya itu tidak lagi berjuang dengan cara duniawi. Tidak melawan dengan cara-cara yang sama dengan caranya iblis. Lantas apa senjatanya Bapak Ibu? Saya tulis di depan ada 3 ya. Sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu senjata Allah yang bisa kita pakai. Boleh di next. Tapi saya cantumkan itu ada 3. Yang pertama itu ada tunduk kepada Allah. Saya pikir kita sudah belajar poin ini 2 minggu yang lalu ya. Waktu Pak Gembala menyampaikan tema merdeka atau mati ya. Di Yakobus 4 ayat yang ke-7 di situ dibilang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena prinsipnya again ya Bapak Ibu, waktu kita menghambakan diri, membiarkan roh Tuhan itu menguasai kita ya, menundukkan diri di bawah kekuasaan roh Tuhan, maka kita ini secara otomatis sedang menjauhi iblis dan segala keinginannya. Itu yang pertama, tunduk pada Allah. Dan yang kedua, melawan iblis itu dengan iman yang teguh. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di situ dibilang, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9 itu dibilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh ya. Jadi iblis itu memang ada di sekeliling kita ya, menanti waktu yang tepat membuat kita itu lengah ya, sehingga dia bisa menjatuhkan kita. Nah, cara melawannya, cara mengantisipasinya, cara siaganya itu dengan iman yang teguh. Dan yang ketiga itu senjata roh ya Bapak Ibu. Saya pikir saya nggak perlu baca ayat ini, Bapak Ibu pasti tahu ya ayatnya, berikat pinggangkan kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan dan lain sebagainya lah. Nah yang menarik, senjata roh ini satu pasal ini kalau divisualisasikan itu gambarnya itu akan seperti orang yang memakai baju perang Bapak Ibu. Jadi ikat pinggang, baju zirah, kasut, perisai, ketopong itu tuh atribut perang ya. Jadi memang senjata roh ini ya senjata untuk berperang melawan tipu muslihat iblis. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ya Bapak Ibu dalam menghadapi pertempuran nanti waktu kita pulang. 3 hal ini harus terus kita ingat. Yang pertama, ketahui lawan kita itu siapa. Jadi kita nggak gampang benci orang, kita nggak gampang pukul orang-orang di sekitar kita nggak gampang nggak suka sama mereka karena kita tahu musuh saya itu bukan mereka, tapi apa yang ada di balik mereka atau apa yang ada di dalam diri saya. Terus yang kedua, tahu area pertempurannya itu ada di mana. Setiap kali kita merasa nggak nyaman, merasa emosi, merasa marah, ya keinginan-keinginan daging itu sepertinya lebih kuat. Kita tahu, oh berarti jiwa saya ini lagi diserang. Kalau jiwa saya diserang berarti waktunya roh Tuhan itu berkuasa supaya jiwa saya ini nggak menjadi dominan. Dan yang ketiga adalah kalau udah tahu musuh kita, udah tahu area pertempurannya, yang ketiga itu ya dilawan dengan senjata yang tepat. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau tampilkan gambar ini ya. Ini gambar saya nemu
udah lumayan lama. Saya sangat diberkati dengan gambar ini ya. Kalau Bapak Ibu baca arti dari gambar ini, itu kalau diterjemahkan kurang lebih artinya gini. Hanya karena kamu belum memahami semuanya, hari-hari ini ya kita mungkin gak tahu apa yang sedang terjadi, kita gak tahu bagaimana nasib kita. Hanya karena kamu belum memahami semuanya, bukan berarti kamu tidak akan pernah memahaminya. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang, menengok ke belakang, dan berpikir dan bertanya-tanya, kenapa ya dulu aku sekhawatir itu? Seperti gambar ini ya, Rubik ya Bapak Ibu. Kelihatannya hari-hari ini perjuangan kita begitu rumit, begitu ruwet ya, begitu ribet. Kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kita nggak tahu bagaimana cara kita bisa masuk ke level selanjutnya. Kita nggak tahu caranya. Kita bingung, kita khawatir, kita panik sama keadaan yang terjadi di sekitar. Tapi satu hal yang pasti bagi orang Kristen itu ada satu ujung yang pasti Bapak Ibu. Di tengah-tengah segala keruwetan yang terjadi, tapi bagi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya itu ada satu ujung yang pasti, yaitu kemenangan. Amin Bapak Ibu. Jadi gak peduli seruwet apapun kehidupan kita hari ini, sesulit dan sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita perlu berbicara, berkata kepada diri kita sendiri ya, bahwa aku pasti menang. Coba bilang sama diri sendiri, aku pasti menang. Aku pasti, ayo Bapak Ibu bilang dong, perkatakan. Aku pasti menang ya, atas semua masalah, atas semua pergumulan. Aku prajurit Kristus yang ditakdirkan itu pasti menang. Seperti gambar di depan ini Bapak Ibu, waktu kita gak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, sampai hari ini saya juga gak bisa main Rubik ya Bapak Ibu. Itu gak tahu gimana caranya, aduh kayaknya pusing. Tapi nanti ujungnya waktu kita sudah menikmati kemenangan itu, kita akan lihat ke belakang dan ketawa Bapak Ibu. Kenapa ya dulu aku sekhawatir itu? Kenapa ya dulu aku frustasi banget? Bahkan kayaknya dulu tuh rasanya aku seperti sudah mau mati, seperti sudah di ujung tanduk. Kenapa ya dulu aku secemas itu? Toh ternyata hari ini aku masih ada. Toh ternyata hari ini anak-anakku sudah berhasil. Toh hari ini ternyata pasanganku sudah berubah. Toh ternyata hari ini usahaku sudah berkembang. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Lawan semua perjuangan yang kita hadapi hari-hari ini, lawan seperti layaknya seorang prajurit. Amin Bapak Ibu. Ya, kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Kami mau sadar bahwa kami ini adalah prajurit-prajurit Kristus yang militan. Apapun tantangan, peperangan, perjuangan, pertandingan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu ada satu ujung yang pasti yang Tuhan sudah berikan buat kami, yaitu kemenangan. Kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang beserta dengan kami. Waktu roh Tuhan menguasai kami, maka apapun rintangan yang kami hadapi, kami sanggup menaklukkannya, kami sanggup mendudukinya. Kau tolong kami ya Tuhan, untuk dapat dengan mudah mendeteksi lawan-lawan kami, supaya kami enggak asal melawan lagi, supaya kami enggak lagi menyakiti orang-orang di sekitar kami, tapi kami benar-benar melawan makhluk yang tepat, kami menyerang ke arah yang tepat, yaitu tipu muslihat iblis dengan segala roh-roh yang berkuasa di dunia. Kau juga mampukan kami untuk mendeteksi area-area mana yang harus kami bereskan, area-area mana yang harus kami menangkan dengan roh-Mu ya Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, Kau perlengkapi kami dengan senjata-Mu, senjata yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng yang berusaha dibangun di sekeliling kami. Kami mau melihat ya Tuhan, perjuangan kami hari ini menjadi kesaksian yang hidup, yang memberkati banyak orang karena kami sudah memenangkannya. Kami terima Tuhan berkat ini, berkat firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Waktu kami pulang kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan